Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aidil Rizky dengan NIM 2006102 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan tugas besar analisis struktur pada mata kuliah analisis struktur. Uh, untuk pendahuluannya yaitu bangunan rumah ini akan berlokasi di daerah Jalur 32 Kecamatan Pesaman, Kabupaten Pesaman Barat. Bangunan ini terdiri dari dua lantai bangunan yang mempunyai bentuk umum seperti huruf U dengan panjang arah X-nya adalah 18 meter dan untuk panjang arah Y-nya adalah 14 meter. Laporan ini dibuat untuk menyajikan hasil perhitungan struktur pada bangunan ini dengan bantuan software SAP 2000 versi 14. Berikut adalah gambaran umum dari struktur bangunannya. Untuk jumlah lantainya ada dua lantai, yaitu dengan luas lantai 1 sekitar 306,5 meter persegi, dan untuk luas lantai 2-nya juga sama, yaitu 306,5 meter persegi. Untuk tinggi bangunannya yaitu 7,5 meter, yaitu tinggi per lantainya 3,75 meter. Jenis struktur yang dipakai pada bangunan ini adalah plat lantai, kolom, balok, dan balok yang menggunakan tulangan. Dan untuk dasar perhitungannya yaitu perencanaan struktur bangunan ini berpedoman pada peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahap 1 yaitu tahap permodelan struktur. Tahap permodelan ini ya adalah tahap menggambar eh, menggambar struktur adalah tahap menggambar permodelan pada SAP 2000 berdasarkan desain bangunan. Di mana desain bangunannya adalah seperti ini, yaitu ada tampak depannya seperti yang terlihat, dan tampak samping kanan, tampak samping kiri, tampak belakang. Dan untuk denah lantai satunya adalah seperti ini, dan untuk denah lantai duanya adalah seperti ini. Selanjutnya kemudian kita akan melakukan penggambaran pada model struktur. Model struktur yang digunakan adalah struktur bangunan dua lantai dengan elemen frame yang dengan panjang total model yaitu 18 meter dan lebar total sebesar 14 meter. Konfigurasi struktur dapat dilihat pada gambar di bawah. Dan ini adalah gambar portal arah X, dan untuk gambar portal arah Y adalah seperti ini. Ini adalah penggambaran untuk denah lantai 1 dan lantai 2, ini sama ya. Dan untuk gambar 3D-nya adalah seperti ini. Selanjutnya kita mendefinisikan tumpuannya. Dalam model struktur di atas, tumpuan yang dipakai adalah tumpuan jepit, yang mana tumpuan jepit ini tidak dapat menahan momen dan gaya vertikal maupun gaya horizontal. Selanjutnya kita mendefinisikan material. Material yang digunakan pada struktur bangunan ini adalah yang pertama ada beton FC25. Untuk model struktur ini menggunakan beton mutu 25 dengan dimensi kolom utama berukuran 40 kali 40 dan balok dengan dimensi 30 kali 40. Di mana pada beton ini menggunakan berat jenis beton 2.400 kg per meter persegi, angka Poisson 0,25, dan kuat tekan beton sebesar 25 MPa. Kemudian pada struktur bangunan ini juga menggunakan baja tulangan pokok dengan ketentuan sebagai berikut: berat jenis baja sebesar 7.850 kg per meter persegi, angka Poisson 0,3, modulus elastisitas beton sebesar 200.000 Newton per milimeter persegi, tegangan leleh atau FY 420 MPa, tegangan putus atau FU sebesar 525 MPa. Kemudian juga menggunakan baja tulangan sengkang dengan ketentuan sebagai berikut: berat jenis baja 7.850 kg per meter persegi, angka Poisson 0,3, modulus elastisitas 200.000 Newton per milimeter persegi, tegangan leleh 270 MPa, tegangan putus 350 MPa. Dan untuk data-data bangunan sendiri
terdiri dari dua lantai seperti yang sudah dijelaskan di atas. Kemudian kita masuk pada pembebanan struktur. Yang pertama, input beban struktur. Untuk beban dindingnya kita gunakan 900 kg per meter persegi. Kemudian ada juga beban hidup pada lantai 1 sebesar 250 kg per meter persegi. Beban hidup pada atap dak beton sebesar 100 kg per meter persegi. Juga ada beban mati tambahan atau SIDL super dead load pada plat lantai 1 sebesar 120 kg per meter persegi. Kemudian untuk beban mati tambahan atau super dead load pada atap dak beton digunakan 101 kg per meter persegi. Kemudian untuk kombinasi bebanannya sesuai dengan SNI 2847/2019, kita menggunakan combo 1 yaitu combo 1,4 beban mati dan 1,4 beban mati tambahan atau super dead load. Kemudian untuk kombinasi pembebanan kedua 1,2 beban mati ditambah 1,2 beban mati tambahan ditambah 1,6 beban hidup. Selanjutnya kita masuk pada permodelan struktur gedung. Yang pertama ada input material struktur, yang pertama material beton. Di sini kita menggunakan material beton 25 MPa, juga menggunakan material baja tulangan pokok. Dan juga kita menggunakan material baja tulangan sekam. Lalu kita masuk pada permodelan penampang balok atau balok 1, yaitu menggunakan dimensi 30 x 40 cm. Kemudian untuk penampang kolomnya, kita menggunakan kolom dengan dimensi 40 x 40 cm. Dan untuk plat lantainya, kita menggunakan plat lantai dengan dimensi atau tebal 12 cm. Dan untuk atap dak betonnya, kita menggunakan dimensi tebalnya 10 cm. Selanjutnya kita melakukan penggambaran pada SAP 2000 dengan permodelan struktur sebagai berikut. Ini adalah bentuk gambar yang sudah dilakukan pada SAP 2000. Nah, setelah gambar selesai dan beban-beban setelah dimasukkan, selanjutnya kita melakukan analisis struktur dengan melakukan run pada software SAP 2000. Kemudian akan keluar data-data berupa reaksi peletakan. Yang pertama ada reaksi peletakan akibat beban DL. Reaksi peletakan ini yang terbesar pada akibat beban DL yaitu sebesar 12.046,811 kg. Yang kedua ada reaksi peletakan akibat beban LL atau live load. Reaksi peletakan terbesar ini terjadi akibat beban EL yaitu sebesar 3.629,33 kg. Lalu untuk reaksi peletakan akibat beban SIDL atau super dead load terjadi reaksi peletakan terbesar yaitu sebesar 2.198,581 kg. Untuk reaksi peletakan combo 1 terjadi reaksi peletakan terbesar sebesar 19.901,549 kg. Untuk reaksi peletakan combo 2 terjadi reaksi peletakan terbesar sebesar 22.895,403 kg. Kemudian untuk analisis gaya dalamnya, yang pertama ada gaya aksial atau axial force. Gaya aksial adalah beban-beban yang sejajar dengan sumbunya atau gaya yang bekerja pada pusat aksis dari elemen tersebut. Berikut adalah gambaran hasil analisis gaya aksial pada kombinasi pembebanan 1. Sini kita dapatkan beban maksimalnya pada gaya aksial ini adalah sebesar minus 18.333,89. Dan untuk kombinasi pembebanan 2 didapatkan nilai maksimumnya sebesar minus 19.355,74. Kemudian untuk gaya shear 22 atau gaya geser adalah gaya yang terjadi tegak lurus dari bentang. Pada model struktur ini gaya geser dapat dilihat kombinasi bebanannya. Berikut adalah gambar hasil analisis shear 22.
pada kombinasi pembebanan 1 didapatkan gaya shear ya maksimum dengan nilai sebesar minus 3.757,35 yang terletak pada bentang 3,75 meter. Lalu untuk kombinasi pembebanan 2-nya didapatkan gaya shear atau gaya geser maksimumnya sebesar 3.253,88 kg yang terletak pada bentang 3,75. Selanjutnya adalah gaya torsi. Gaya torsi mengacu pada gaya yang menyebabkan rotasi pada struktur bangunan. Dan berikut adalah hasil analisis gaya torsi berdasarkan beban-beban yang telah diinput, di mana untuk kombinasi beban yang pertama didapatkan nilai maksimum torsinya sebesar minus 412,67 kg. Dan untuk kombinasi pembebanan 2-nya didapatkan nilai maksimum torsinya sebesar minus 360,74. Untuk selanjutnya ada momen 33. Berikut adalah momen hasil analisis berdasarkan beban-beban yang telah diinput. Untuk kombinasi beban 1 didapatkan momen maksimumnya sebesar minus 3.757,35 yang terletak pada bentang 5 meter. Lalu ada kombinasi beban keduanya didapatkan momen maksimumnya sebesar minus 3.293,88 yang terletak pada bentang 5 meter. Nah, selanjutnya ada deformasi. Di sini adalah perubahan bentuk yang terjadi akibat beban-beban yang telah diinput, di mana perubahan bentuk yang terbesar terjadi pada area ini. Selanjutnya adalah desain. Analisis desain struktur ini berfungsi untuk kita dapat melihat seberapa kuat struktur yang kita rencanakan dapat menahan pembebanan. Analisis tersebut nantinya akan diukur dengan skala warna. Dari desain struktur itu juga kita akan dapat memperkirakan jenis tulangan dan berapa banyak tulangan yang akan digunakan pada struktur kita. Desain struktur sendiri dapat dilihat dengan cara dari menu desain, lalu kita pilih jenis pendesainannya yang akan dilakukan, yaitu ACI 31499. Lalu kita memasukkan kombinasi pembebanan combo 1 dengan menonaktifkan automatically generate. Selanjutnya kita melakukan start design, maka otomatis akan keluar beberapa kuas struktur tersebut sebagai berikut. Ini adalah gambaran hasil desain, di mana warna pada frame-nya mewakili seberapa kuat struktur tersebut menahan pembebanannya. Nah, berdasarkan gambar di atas, kita dapat melihat bahwasanya pada struktur balok masih dalam rentang warna hijau yang masih masuk ke dalam keadaan struktur yang aman. Dan pada struktur kolom, struktur berwarna oranye dan masih masuk dalam struktur yang masih aman pula. Tidak ada bagian struktur yang mengalami overstress dengan warna merah atau berkode OS. Namun pada struktur ini tidak dapat kode OS yang mengartikan bahwa struktur tersebut aman dan dapat dibangun. Nah, yang terakhir ada detail penulangan. Pada detail penulangan ini kita akan menentukan berapa diameter tulangan yang akan digunakan pada balok ataupun kolom. Di sini kita mendapatkan asnya sebesar 7.598. Kita coba menggunakan diameter 40 didapatkan tulangan sebanyak 6 tulangan ya. Untuk balok 30 kali 40. Dan untuk balok lantai 2 dengan dimensi 30 kali 40 didapatkan asnya sebesar 2.853. Dan kita akan mencoba menggunakan diameter 25. Dan didapatkan tulangannya sebanyak 6 buah ya. Untuk dimensi 30 kali 40 ini. Selanjutnya untuk kolom lantai 1 dengan dimensi 40 kali 40 didapatkan asnya 5.161. Dan kita akan mencoba menggunakan diameter
tulangan dengan diameter 28. Dan hasilnya didapatkan sebanyak 8 buah tulangan pada kolom dimensi 40 kali 40. Untuk kolom lantai 2-nya dengan dimensi 40 kali 40 didapatkan asnya 5191. Dicoba dengan menggunakan tulangan diameter 32 dan didapatkan hasilnya sebanyak 6 buah pada kolom 40 kali 40 ini. Nah, kesimpulannya laporan ini menggambarkan rencana pembangunan sebuah bangunan 2 lantai dengan ukuran 14 meter kali 18 meter. Bangunan ini terdiri dari kolom yang berukuran 40 kali 40 dan balok yang berukuran 30 kali 40 cm. Beban merata diterapkan pada dinding, struktur balok, dan pelak lantai, termasuk beban hidup dan mati pada lantai tersebut. Juga pada model ini terdapat analisis deformasi, analisis gaya dalam, seperti aksial, shear, dan momen, dan reaksi perletakan akibat beban yang bekerja pada struktur. Hasil analisis ini memberikan informasi tentang deformasi gaya dalam dan reaksi perletakan pada titik-titik penting struktur. Nah, sekian dari penjelasan analisis struktur bangunan 2 lantai yang sudah saya paparkan. Banyak salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.